Ya, Pak Alfi Sahri, ini narasumber kita Ya, kedua, menemani diskusi kita di institut ini dengan tema yang saya kira lagi viral soal meme yang dibuat oleh BEM UI, Presiden Jokowi, the King of Lip Service. Bang Alfi, bagaimana iya, Senator. tentang posisi mahasiswa dalam demokrasi? Mungkin kita lihat dari perspektif komunikasi politik ya, melihat dari case yang kemarin sedang viral itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik sebenarnya dari kajian tentang komunikasi politik sebenarnya pemerintah yang kelihatan begitu berlebihan ketika menanggapi berbagai hal yang berkenaan dengan cara-cara mahasiswa untuk menyampaikan pendapat itu yang menarik bagi saya. Karena apapun ceritanya, apapun yang dipilih oleh pemerintah, pasti akan terjadi pro dan kontra di dalam menyikapi, menanggapi, bahkan menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sah. Oleh sebab itu, ketika dikaitkan dengan demokrasi, demokrasi tidak mengharuskan 100% penduduk itu untuk, atau masyarakat pemilih itu untuk mendukung satu pilihan tertentu. Maka demokrasi 50% plus 1 saja sudah menang. Artinya ketika ada 49% yang tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan itu, dalam perspektif komunikasi, ada pesan yang tidak sampai. Ada kebijakan yang terlampaui ketika dilaksanakan. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah melihat itu, dalam hal ini Pak Presiden beserta jajaran-jajaran beliau, mahasiswa itu adalah agen perubahan. Mahasiswa itu adalah pemikir-pemikir murni yang saat ini tidak berkepentingan dengan apapun selain melihat negaranya lebih baik dengan pemerintahan yang baik. Jadi poin-poin dalam komunikasi serta policy atau politik ini hanya bagaimana pemerintah bisa menangkap, hanya bagaimana pemerintah bisa melihat perspektif pemikiran mahasiswa yang sesungguhnya itu apa. Bukan memusuhi mahasiswa karena menganggap lawan-lawan politik yang harus dihabisi. Kalau memang dianggap bahwa presiden yang hanya pandai cakap-cakap saja, begitu kalau orang Medan bilang, hanya lip service saja, tidak sampai pada kebijakan-kebijakan yang membumi, maka itu harus dijawab dengan kerja-kerja cerdas lagi, dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi dari presiden dan jajaran beliau. Saya kira itu, Pak Senator. Saya kira kondisi-kondisi yang terjadi saat ini menampakkan sebenarnya ada kegaduhan dan kegalauan yang tidak dipahami oleh pembantu-pembantu Pak Presiden, sehingga Pak Presiden yang tenang-tenang saja, yang malah terbakar itu adalah orang-orang yang di sekeliling beliau yang merasa bahwa ini adalah sebuah penghinaan. Menariknya, ketika kita bicara tentang perspektif komunikasi, orang akan mengatakan bahwa arti tidak terdapat pada bendanya itu. Kalau kita dekatkan dengan kasus ini, arti yang sesungguhnya itu bukan terdapat pada pernyataan bahwa Pak Presiden itu adalah the king, rajanya lip service itu. Tapi pada persepsi masing-masing orang yang sangat subjektif itu, tentang bagaimana mengartikan apakah benar Pak Presiden itu hanya pandai cakap-cakap saja, atau malah proses kebijakan yang dilakukan selama ini adalah kebijakan yang prematur, yang semuanya itu bisa dikritisi sedemikian rupa. Itulah demokrasi. Jadi Pak Alfi, kan kesannya sekarang ini begitu reaktifnya pemerintah merespon meme itu, seolah-olah pemerintah hari ini seperti anti kritik gitu ya. Padahal demokrasi seharusnya
membolehkan orang untuk bisa menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang kemudian dia rasakan, begitu ya? Apa begitu ya memang? Karena ada yang sebagian menganggap begitu, pemerintahnya anti kritik kayaknya sekarang. Gitu. Ya, saya juga melihat seperti itu, Senator. Bahwa seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak harus dikritik. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak boleh dikritik. Tindakan-tindakan mereka sudah pasti benar. Semuanya itu tertangkap sedemikian rupa dengan cara-cara represif yang dilakukan. Bahkan saya melihat ketika mahasiswa itu dianggap seharusnya adalah bahagian dari demokrasi itu sendiri di dalam kehidupan kebangsaan kita. Ketika ingin mematikan kreativitas mahasiswa dari kampus, maka tamatlah sebenarnya demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Karena masyarakat kampus tidak berkepentingan terhadap apapun. Masyarakat kampus, mahasiswa dalam hal ini, mereka hanya murni ingin menyuarakan yang terbaik, dan ketika memang ada hal-hal yang dianggap tabu, kurang baik, dan seterusnya, dalam perspektif komunikasi, itu yang harus dibicarakan secara terbuka. Harus diingatkan kepada mahasiswa, dan mahasiswa juga boleh dong mengingatkan pemerintah terhadap apa yang mereka rasakan saat ini. Saya kira perputarannya di sana, Pak Senator. Membangun sebuah trust, membangun sebuah kepercayaan bersama kembali, membangun sebuah pilar yang penting dalam rangka menyamakan persepsi tentang mau apa sebenarnya di dalam kehidupan bernegara ini. Kalau pemerintah hanya ingin memaksakan, ingat bahwa pemerintah itu diberi mandat oleh masyarakat, termasuk mahasiswa dalam hal ini, mandat kan bisa dicabut ketika hal-hal yang tidak berkenaan dengan itu tidak diselesaikan dalam sebuah perspektif komunikasi yang dialogis itu. Kita harus berdialog, Pak Senator. Di dalam tesisnya pemerintah itu ada antitesisnya masyarakat, ada antitesisnya mahasiswa. Yang dicari itu apa? Sintesis. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita dudukkan bersama menjadi sesuatu yang memang menjadi jalan keluar. Maunya pemerintah apa, maunya mahasiswa apa, maunya masyarakat apa, itu harus secara bijak direkam sedemikian rupa oleh pembantu-pembantu presiden yang orang-orang hebat itu, bukan malah represif sedemikian rupa, mematikan kreativitas dan seterusnya. Saya kira begitu, Pak Senator. Baik, sebenarnya diskusi ini harusnya bisa lebih lama lagi kita lakukan, tapi tentu kita harus menyimpan sebahagian energi kita untuk berdiskusi dalam tema yang lebih hangat lagi nanti, melanjutkan tema ini, karena saya percaya bahwa semakin ke 2024, isu-isu politik dan komunikasi politik ini akan semakin hangat terus ini bergulir. Dan saya kira saya akan tetap ingin membersamai nanti dengan Pak Alpi dan Bang Anwar Sadat ini untuk diskusi-diskusi kita berikutnya dalam tema-tema yang tentu lebih menarik. Terima kasih Bang Anwar Sadat dan Pak Alpi Sari menemani saya dalam diskusi malam hari ini di Deep Institute. Kita ketemu lagi nanti dalam tema dan waktu diskusi yang berbeda. Mahasiswa tetap akan menjadi agent of change. Dia akan tetap menjadi pelaku perubahan. Karena energi kemudaannya lah yang kemudian akan terus mendorongnya untuk tetap berada pada posisi yang terbaik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam diskusi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.